Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat tahun baru buat kita semua. Yang menjadi nats buat kita di minggu pertama tahun 2025 ini tertulis di dalam Yeremia pasal 31 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Tapi saya akan bacakan mulai dari ayat 9. Karena ini sangat berhubungan dengan ayat 10. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka, aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai, orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan menguatkan jiwa para iman dengan kelimpahan dan umatku akan menjadi senang dengan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, di dalam minggu pertama tahun 2025 ini banyak yang kita mungkin di dalam tahun 2024 banyak segala tantangan, pergumulan, bahkan kita sering mengalami kesesakan. Demikian juga segala persoalan yang sering menghimpit kita. Sekarang pertanyaannya, apakah kita akan terus melihat ke belakang? Apakah kita terus merasa takut dan khawatir akan terjadi di tahun 2025 ini? Janji Tuhan kepada Abraham, apabila ada di antara kita yang percaya kepada Tuhan dengan tulus, maka Tuhan tidak akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Tapi kalau sudah keluar, jangan lihat ke belakang. Saat kita akan melihat ke belakang, apa yang terjadi? Kita akan menjadi tiang garam.
Sebetulnya kita bisa berangkat dan belajar dari firman-firman yang sudah kita dengarkan. Banyak sudah selama 1 tahun 2024 yang bisa kita petik. Setiap minggu, nama-nama minggu kita selalu berbeda-beda. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, seperti inilah latar belakang nats kita hari ini. Bangsa Israel yang terbuang dijanjikan oleh seorang Yeremia melalui pernyataan Tuhan supaya para nabi ini benar-benar membawa kembali bangsa Israel datang kepada Tuhan. Kalau topik khotbah kita hari ini mengatakan Tuhan yang membebaskan umat-Nya. Sekali lagi saya tekankan, Tuhan yang membebaskan umat-Nya. Kebebasan yang bagaimana yang Tuhan berikan kepada kita? Bukan kebebasan yang sampai bablas sehingga jauh dari Tuhan. Bukan kebebasan yang semau gue. Bukan kebebasan yang semakin menjauh dari Tuhan. Tetapi kebebasan tetap setia kepada Tuhan. Nats ini berisi nubuat pemulihan Israel. Pemulihan Israel yang sedang berada dalam pembuangan di Babel. Hukuman Tuhan kepada Israel melalui pembuangan ini bukanlah akhir dari segala penderitaan bangsa Israel. Tetapi justru di sini Tuhan mau menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan bangsa Israel. Apalagi kita tahu bangsa Israel adalah bangsa yang paling dikasihi Tuhan, bangsa yang dipilih Tuhan. Tidak akan mungkin Tuhan meninggalkan bangsa Israel begitu saja. Peristiwa pembuangan bangsa Israel ini adalah suatu pembelajaran. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita, banyak pembelajaran yang kita terima di tahun 2024 dalam hal pergumulan-pergumulan. Ada yang jatuh dalam ekonomi, ada yang naik, ada yang begitu banyak persoalan keluarga, ada yang banyak persoalan keluarga pekerjaan, ada masalah dalam perkuliahan, pelajaran, ada yang mungkin tertekan batin dengan para dosen yang sedang nyusun skripsi biasanya. Banyak hal yang kita hadapi dan ini adalah suatu pembelajaran yang sangat luar biasa. Tetapi apakah kita akan diam di tempat? Apakah kita tidak ada niat untuk berjalan ke depan? Itu makanya kalau di dalam bahasa Yunani dikatakan metanoia, artinya pertobatan, bertobat. Kalau metanoia itu bertobat dari tidak lagi berbuat jahat, ya, berhenti. Tapi saya lebih suka kalimat pertobatan ini dalam bahasa Ibrani yang mengatakan syuf. Apa itu syuf? Jadi syuf itu berbalik 180 derajat. Jadi kalau saya menghadap ke sana, saya berbalik menghadap ke sana, tapi tidak lagi melihat ke belakang, tapi maju ke depan. Itu yang diharapkan nats ini, syuf. Bertobat, tidak lagi melihat ke belakang, tidak lagi mengingat-ingat sakit hati kita, tidak mengingat-ingat penderitaan kita, tidak melihat lagi bagaimana pergumulan kita, sehingga itu yang membuat kita memiliki rasa trauma yang tinggi. Kalau kita sudah memiliki rasa trauma, maka kita tidak bisa lagi memiliki kebebasan. Ini yang mau dikatakan bahwa Tuhan datang melalui Nabi Yeremia, mau mengatakan kepada kita kebebasan itu sudah diberikan Tuhan. Tapi pakai kebebasan itu sesuai dengan jalur Tuhan. Sama di gereja kita juga ada kebebasan berkarya. Tapi ada aturan permainannya. Seperti itu. Gak bisa sesuka kita. Makanya saya bangga jadi orang Batak. Walaupun mama saya boru Cina ya, boru Tionghoa. Saya bangga menjadi orang Batak. Karena apa? Adatnya luar biasa. Kita boleh berkarya, kita boleh berkata-kata, kita punya begitu indahnya Dalian Natolu itu kan.
Sombamar, hula-hula, elek, marboru, manat, mardonga tubuh. Di sini kita memperlihatkan kebebasan berkarya. Makanya saya tidak setuju kita sombah hula-hula agar dapat berkat katanya. Ta sombah ma hula-hula ta asa dipasu-pasu hita. Bukan itu yang memberikan berkat, pasu-pasu itu bukan hula-hula, siapa? Tuhan. Tapi bagaimana kita diajar menghormati bahwa dia adalah hula-hula kita. Itu makanya hati-hati kita yang punya persoalan dengan hula-hula kita. Karena apa? Ini ikatan yang kuat kita yang jadi orang Batak nama Radat katanya. Kenapa kita sakit hati kalau dibilang dang maradat daripada dang martuhan, dang marugamo. Padahal kita harusnya sakit hati kalau dibilang kita ini orang tidak beragama atau tidak bertuhan. Kita punya Tuhan kok. Seberdosa apapun bangsa Israel, itu makanya saya katakan ada 3J yang dimiliki bangsa Israel. Apa itu? Jugul, Jogal, Zigil. Itulah kedegilan mereka. Bolak-balik diingatkan, tetap kembali lagi bersembah kepada berhala. Diingatkan bahwa Tuhan ada, Tuhan sanggup memberikan apa yang kita perlukan. Tetap juga mereka menyembah berhala. Ini yang membuat Tuhan semakin marah dan marah. Ya, sama itu di keluarga. Kalau suami melirik perempuan lain, istri marah enggak? Marah. Suami kalau istrinya ngelirik laki-laki lain marah enggak, Mang? Marah. Tuhan juga marah kalau kita melirik Tuhan yang sama. Enggak ada bedanya hidup ini. Cuman bagaimana kita merasakan kalau Tuhan saja bisa marah, ya apa inti yang dari hukum ke-10 itu? Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Dia bisa murka kepada keturunan ketiga sampai yang keempat kalau kita tidak berubah, kalau kita tidak kembali kepada jalan Tuhan. Tapi asido rohani Tuhan, kan katanya Tuhan itu mengasihi orang yang taat dan patuh kepada dia. Jadi nats ini juga mengatakan kepada kita bahwa kita harus menunjukkan tahun 2024 bisa kita lalui bukan karena kita hebat. Tetapi di dalamnya itu terlalu banyak turut campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Karena tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tuhan akan berubah, akan berbuat untuk mengubah, ya, mengubah kehidupan bangsa Israel menjadi lebih baik. Kalau di sini tadi dipakai kata-kata dengan menangis mereka datang, karena tangisan mereka akan diganti menjadi tawa, canda, duka cita mereka akan diberikan penghiburan. Makanya di ayat 10 langsung dibuka, dengarkanlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Firman Tuhan inilah sebagai siraman rohani kita. Sama seperti bunga, kalau tidak disiram dia akan mati dan layu. Iman pun kalau tidak disiram dengan firman Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang sesat. Tetapi jangan salah mengartikan firman Tuhan. Jangan pernah firman Tuhan itu dipakai hanya untuk menembak seseorang. Jangan dipakai firman Tuhan itu untuk menjatuhkan seseorang. Tetapi firman itu adalah untuk mengintrospeksi diri kita sendiri. Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, ya. Bangga kita di akhir tahun diberangkatkan dengan Mazmur 37 ayat 5. Berserahlah dan percayalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Ini benar-benar akhir daripada tahun 2024, menguatkan kita melangkah memasuki tahun 2025. Saat kita melangkah memasuki tahun 2025, di minggu pertama ini langsung kita dihadirkan dengan perbuatan tangan Tuhan yang mengajak kita untuk berubah. Untuk bertobat, kalau orang Batak bilang bertobat,
Tobat itu katanya bikin ikan ya kan di kampung, tobat. Tapi bukan tobat itu, kita tobat dalam bahasa Indonesia. Yaitu merubah segala kebiasaan buruk kita selama ini yang belum mengenal Tuhan. Coba kita introspeksi diri dulu. Banyak enggak kita mengucapkan syukur terima kasih kepada Tuhan? Apakah kita pagi hari ini bangun tidur sudah berterima kasih kepada Tuhan? Sudah, terima kasih. Yang belum, ucapkan terima kasih. Karena apa? Karena kita tidur saja bisa enggak bangun-bangun. Malah diantar ke Pondok Ranggon kan begitu. Jadi kalau kita bisa bangun, duduk, injak lantai, dan berdiri, itu tandanya Tuhan menyertai kita di dalam tidur kita. Ya sudah sepantasnya lah kita berterima kasih. Dan di sini juga Tuhan menginginkan bagaimana bangsa itu dipulihkan agar mereka kembali bermain alat-alat musik dan menari dengan penuh sukacita. Tuhan akan mengubah duka cita sehingga mereka memiliki sukacita. Kebaikan Tuhan di sini dalam nats ini dikatakan akan mengakhiri perkabungan mereka. Respon yang benar dari umat percaya adalah membuka diri. Kita di sini membuka hati untuk lebih mengenal Tuhan. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan kita dengan perkataan tak kenal maka tak sayang. Kita kenal siapa sebenarnya Tuhan Yesus kita itu. Kita kenal siapa sebenarnya Tuhan si pemberi berkat itu. Kita kenal siapa Tuhan yang selalu memelihara, melindungi, menjaga kita. Apakah kita akan mengatakan, ya aku kan hidup sampai seperti ini karena aku bisa jaga makananku. Atau aku selalu makan 4 sehat 5 sempurna. Sekarang tidak bisa lagi kita makan 4 sehat 5 sempurna. Minum susu saja sudah kena diabetes. Jadi segala yang kita hadapi, segala yang kita miliki, segala yang kita nikmati, semua berangkat dari Tuhan. Itu yang mau diingatkan Tuhan kepada bangsa. Bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan tidak meninggalkan bangsa Israel sekalipun mereka merasakan sakit yang luar biasa di pembuangan itu. Hukuman Tuhan yang jatuh kepada bangsa Israel saat itu tidak lebih besar daripada kasih-Nya. Karena Tuhan masih mengharapkan mereka bangkit kembali dan datang kepada Tuhan. Sekarang setelah berlalu tahun 2024, apakah kita sebagai umat Tuhan percaya bahwa kita sudah bebas meninggalkan tahun 2024? Tentu ada pembelajaran di tahun 2024. Yang baik ditingkatkan, yang jahat ditinggalkan. Itu yang lebih baik. Tapi terkadang kita tidak mau belajar dari situasi. Kita ini semuanya orang-orang yang lemah, punya kekurangan. Kita juga adalah orang-orang yang kuat, yang memiliki kelebihan. Tetapi bagaimana yang lebih memberikan kepada yang kurang ditutupi sehingga HKBP Pasar Minggu menjadi gereja yang memiliki jemaat yang berkualitas. Kita tidak bangga dengan bertambah jemaat kuantitas itu. Tapi kita tidak memiliki kualitas iman. Biarlah kita yang sudah menjadi jemaat di HKBP Pasar Minggu menjadi jemaat-jemaat yang berkualitas. Bagaimana menjadi jemaat yang berkualitas? Tidak banyak tuntutan. Kalau gereja kurang pelayanan, didoakan supaya kami para pelayan ini semakin rajin, semakin membuka hati, semakin ringan kaki dalam langkah untuk melakukan pelayanan. Supaya kami para pelayan ini benar-benar bisa menguatkan saat jemaat sedang jatuh, sedang berduka cita, sedang dalam kesulitan. Ada nama-nama pendeta di acara kita. Kalau tidak tahu silakan datang ke kantor. Mau diskusi dengan pendeta siapa?
ada 4 orang, silahkan cari kepada siapa enak berbicara untuk mengeluarkan unek-unek isi hati. Tetapi bukan menjelek-jelekan gereja, bukan menjelek-jelekan para haladonya, bukan mencari kelemahan pendetanya. Tetapi bagaimana kita bisa membangun gereja ini dengan kualitas iman yang baik. Kita lihatlah pembangunan gereja ini akan segera dimulai. Ya, sebelah ini nanti jalan kita ini samping ini itu akan kita bangun sampai ke belakang seperti yang sudah disosialisasikan panitia pembangunan. Kita lihat, apakah kita hanya melihat-lihat itu dibangun tanpa berperan aktif? Masukkan hatimu, dirimu untuk berpartisipasi. Ada uangmu kau bantu, tidak ada uangmu kau doakan. Tapi jangan dibilang bangun melulu udah gak punya duit. Tidak, kita tetap harus bangkit. Kita tetap harus semangat dalam menghadapi tahun 2025. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, kita sebagai umat Tuhan, jemaat HKBP Pasar Minggu, kita harus menerima dan menjalani apapun yang akan terjadi di tahun 2025 ini. Setuju enggak? Kita enggak tahu apa yang akan terjadi 2 minggu ke depan. Saya juga nggak tahu, saya masih berdiri di sini. Apakah saya panjang umur? Apakah saya bisa berangkat pensiun dari sini? Atau saya lebih dulu berangkat dari kalian? Kita ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Karena umur kita ada di tangan Tuhan. Jangan paksakan pikiranmu apabila tidak sanggup memikirkan sesuatu hal. Tapi serahkan semua kepada Tuhan. Karena memang kita di sini diajak untuk, ya tadi ada istilah bebas. Bebas, seorang yang merasakan bebas itu dia tidak terikat, dia tidak tertekan, dia tidak merasa kayak seorang yang tidak berkreasi, seperti terkurung. Banyak orang yang seperti itu merasakan kehidupannya. Tetapi sekarang bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita percaya? Kata orang tahun 2025 akan ada Krismon. Kita orang Kristen katakan yes, Krismon. Apa Krismon? Kristus monang. Katakan yes dengan Krismon, Kristus monang. Ekonomi kita akan dipulihkan Tuhan. Amin. Krismon, Kristus monang yang tidak mungkin kita bayangkan, Tuhan akan bertindak. Itulah firman Tuhan yang penting yang kita pelajari, yang kita renungkan, bukan sekedar didengarkan. Hanya beberapa jam saja, berapa menit saja kita berada di ruangan ini saat mendengarkan firman Tuhan, kita masih juga bersahabat dengan handphone kita. Bagaimana mungkin Tuhan akan memulihkan kita? Bagaimana mungkin Tuhan akan menolong kita? Sedangkan kita mendengarkan firman setengah-setengah dengar, setengah-setengah buka Facebook, setengah-setengah ke atas. Tidak, Tuhan mau kita benar-benar fokus dengan jalannya. Kan Tuhan sudah membuka tangannya. Dia langsung menawarkan kita. Hai kamu yang letih lesu dan yang berbeban berat, datanglah kepadaku. Mari kita jalankan tahun 2025. Itu Tuhan yang katakan. Kita harus percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pembebas kita dari segala ikatan, menguatkan kita dari segala kelemahan, mengangkat kita dari keterpurukan, dari keterjatuhan. Itu makanya bagaimana caranya supaya firman ini benar-benar bisa tumbuh berkembang di hati kita. Sama kan seperti ikan, kecil ikan itu dia bisa bebas berenang di laut. Kecil karena dia hidup. Tapi kalau ikan ini mati hanya dalam hitungan beberapa jam, ikan itu sudah membusuk. Iman juga seperti itu. Kalau dia disiram, dia hidup, maka dia akan bebas. Seperti yang dikatakan dalam nats ini, bebas, menikmati kebebasan. Kebebasan untuk berkreasi, percaya kepada Tuhan. Cara kita mempercayai Tuhan pasti berbeda, tidak ada yang sama. Ada orang yang begitu kelihatan alim, rajin ke gereja, berdoa, gak pernah absen. Tapi hidupnya jahat sekali sama orang, ya kan? Ada orang yang jarang-jarang ke gereja, sekali-sekali ke gereja, dia nangis di gereja dan dia merasakan bahwa Tuhan itu begitu baik. Jadi kita nggak tahu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dan kita juga tidak punya hak untuk menghakimi mereka.
Dan tangan kita tidak boleh kita pakai untuk menunjukkan, hei bertobat kau. Tidak ada kita yang bisa ngomong seperti itu, karena pertobatan itu terjadi antara kita dengan Tuhan, bukan antara manusia dengan manusia. Dengan adanya perubahan kita, maka orang akan tahu, bah nggak berubah be ibana, nggak burjube, kan begitu. Jadi disinilah kita akan mendengarkan bagaimana cara Tuhan mengajak kita supaya kita memegang tangan Tuhan, ya, kita memegang tangan Tuhan supaya jangan menjadi orang-orang yang tidak pernah percaya, jangan menjadi orang-orang yang selalu mengatakan Tuhan nggak ada, capek inang aku berdoa nggak didengerin doanya, belum, sabarlah. Kalau setiap doa dikabulkan, kita akan menjadi orang yang sombong. Dan sekarang kita diingatkan, jangan takut, karena Tuhan akan menyertai kita dalam menjalani tahun 2025. Janji Tuhan kepada bangsa Israel, kembalilah maka engkau akan menikmati kehidupan yang luar biasa. Di taman akan diairi oleh air sungai, akan ada susu dan madu, pokoknya tidak ada kekurangan. Janjinya ini kepada bangsa Israel sekarang sampai kepada kita jemaat HKBP Pasar Minggu. Jangan takut, Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan tahun 2025. Apa kata orang yang akan terjadi? Ingat kata Tuhan, bahwa Tuhan akan menjaga, menemani, melindungi, memelihara kita untuk menjalani tahun 2025. Percayalah, jangan pernah ragu dengan Tuhan kita. Karena Tuhan kita luar biasa. Bukan hanya RCTI menayangkan acara dahsyat, kita pun memiliki Tuhan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Percayalah, bangkitlah, tetaplah berdoa, yakinlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita untuk menjalani tahun 2025 adalah tahun yang penuh berkat kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Andaliman, tahu andaliman? Andalkan iman, itu yang penting sekarang ini. Bagaimana kita mengandalkan iman? Dengan melalui firman-firman yang kita dengar. Tuhan Yesus memberkati, amin.